doa dan pemerhati. Nah, yang pertama teman-teman, seksi doa pemerhati ini sebenarnya bisa menjadi wadah pemuritan ya. Ini saya terpikirkan tadi ketika ikut seminar ya. Ini jadi wadah pemuritan untuk kita bisa act locally ya, think globally but act locally gitu ya. Sorry, sini kelihatan gitu. Nah, teman-teman, jangan, ini cara kerjanya Tuhan ya. Kalau kita melihat di Alkitab itu mulai dari perkara kecil ya, dipercayakan perkara kecil terus bertumbuh sampai hal yang lebih besar. Ya, jangan berharap kita bisa menghasilkan mahasiswa yang benar-benar komit gitu, lalu kemudian jadi alumni yang berperan bukan hanya di bangsa ya, tapi juga di dunia begitu. Tetapi ya tidak dimulai dari hal yang kecil dulu, tidak dimulai dari diri kita dulu gitu ya. Seperti yang sesi tadi malam tentang visi, ya jangan mikirin, jangan mikirin gitu, jangan bermimpi, mikirin boleh ya, jangan bermimpi kita bisa, atau mikirin juga mungkin ya, kita bisa mengubahkan lingkungan yang ada di sekitar kita tanpa kita memikirkan dan mengusahakan perubahan diri sendiri dulu. Ya, jadi saya mau sharing di sini bahwa seksi doa pemerhati ini sebenarnya jadi wadah pemuritan untuk supaya ya mahasiswa-mahasiswa di kampus ya, pengurus-pengurus bahkan ya harus punya kepedulian dan juga harus belajar mengandalkan Tuhan di dalam doa. Ya. Kita mau kasih tahu doa ini si ini gitu ya. Bisa nggak ngebantuin si ini? Si ini ulang tahun ikut bersuka cita. Si ini berduka, ayo ikut ucapin bela sungkawa atau patungan. Si ini lagi butuh uang kuliah gitu, misalnya gitu. Ya. Jadi teman-teman, bagi saya seksi doa pemerhati ini adalah wadah pemuritan. Ya. Gimana jangan sampai ya kita tidak terbentuk karakter Kristus ya. Kalau teman-teman lihat Kristus di kitab Injil ya, dia terkenal datang ke pesta-pesta dan juga ke rumah duka. Ya. Bukan artinya ya Tuhan Yesus tukang pesta ya, tapi ya bagi saya sih ketika dia ke pesta-pesta itu ya, dia mau ikut bersukacita dengan yang bersukacita. Dan dia berduka cita dengan yang berduka cita. Dia perhatian, dia peduli. Ya. Jadi kalau ada orang senang, kita ikut senang, kita ucapin dengan tulus, kita mau ikut senang. Karena mungkin dia ulang tahun, karena mungkin dia jadian, karena mungkin dia, dan segala macamnya. Begitu juga ketika orang berduka cita, kita belajar berduka cita. Ya, jangan sampai kita nggak belajar ya dari mahasiswa. Ya. Nanti kalau udah alumni sibuk kerja, persekutuannya tinggal sedikit, pembinaannya tinggal sedikit, susah teman-teman. Dia nggak bisa empati kalau ada orang yang kesulitan atau orang yang senang. Nah, itu bahaya. Nah, bagi saya, ya teman-teman, seksi doa pemerhati ini sangat penting memikirkan ini. Ini wadahnya. Ini wadahnya kita kasih tahu ada yang ulang tahun. Ini wadahnya kita kasih tahu ada yang berduka. Ada yang membutuhkan pertolongan. Kita kasih tahu ke seluruh jemaat. Bahkan sebenarnya bagi saya ya teman-teman, bahwa yang diperhatikan itu bukan hanya yang aktif di PMK, tetapi ya juga yang tidak aktif. Tapi bagaimana memperhatikan yang tidak aktif kalau yang aktif aja tidak diperdulikan? Jangankan memperhatikan jemaat, pengurus tidak diperhatikan. Bagi saya teman-teman, kita juga harus memperhatikan pengurus. Ya. Pengurus itu apalagi cuma sedikit pengurusnya, jemaatnya banyak, kasihan. Ya, banyak pengurus yang sakit karena nggak ada yang perhatian. Ya, sesi doa pemerhati, saya pikir sih perhatiin pengurus juga. PKK-nya kejar AKK ya. Siapa yang perhatiin PKK? Kalau ulang tahun, kalau apa gitu ya. Bahkan bagi saya teman-teman ya, sebenarnya seksi doa pemerhati ini adalah yang harusnya ya
anggarannya paling besar diberikan oleh PMK. Iya, anggarannya paling besar. Nanti kita lihat ya di Kisah Rasul pasal 2 itu. Ya. Walaupun memang konteksnya mungkin berbeda. Tapi di Kisah Rasul pasal 2, uang jemaat itu habis kebanyakan. Untuk apa? Untuk ngasih makan janda-janda, pemerhati. Untuk ngasih orang-orang yang yatim, yang susah. Ya. Mungkin kebetulan para rasul waktu itu kalau ngajar tidak dapat viatikum ya. Gitu ya. Mungkin beda lah, mungkin agak beda. Tetapi ya teman-teman bisa bayangin lah gitu ya. Persamaannya yang bisa mungkin prinsipnya adalah bagaimana sangat perhatiannya para rasul kepada jemaat itu. Sampai kebutuhan makan perutnya itu dipikirkan, teman-teman. Perhatian. Bukan hanya perhatian rohani, tapi perhatian seluruh hidup. Ya teman-teman, kita ini yang masuk surga bukan rohnya doang. Ya, kayak apa ya, agama Yunani gitu. Rohnya doang yang masuk surga. Tubuh ini justru adalah penjara jiwa, jahat gitu. Tapi kekristenan nggak ngajarin kayak gitu. Kekristenan mengajarkan manusia itu tubuh dan roh. Itu sebabnya Yesus membawa tubuh manusianya ke surga, ke hadapan Allah. Ya. Jadi udah ada satu orang nih teman-teman sekarang di hadapan Allah dengan tubuh manusiawi, yaitu Yesus. Dan itu sebabnya kita juga dijanjikan kebangkitan tubuh, kebangkitan daging, kebangkitan orang mati. Karena manusia itu nggak bisa tanpa tubuh, teman-teman. Manusia tanpa tubuh itu setan ya, roh, halus. Tapi manusia tanpa roh, zombie. Zomblo bingung. Sorry ya yang masih jomblo. Teman-teman, manusia itu tubuh dan roh. Nggak bisa salah satu doang. Sehingga yang harus kita perhatikan adalah dua-duanya, tubuhnya, rohnya juga. Ya. Teman-teman, mohon maaf ya, kadang saya bersyukur loh jadi pria tuh, bersyukur banget. Ya, salah satunya kalau di rest area di mana gitu ke toilet nggak perlu ngantri sepanjang yang wanita, ngantrinya panjang banget, ribet ya, pipis doang. Lalu yang kedua, nggak perlu terima tamu tiap bulan atau tiap berapa kali gitu. Tiap kali terima tamu tensinya naik, sensitifnya minta ampun. Saya bilang Tuhan terima kasih saya pria gitu. Saya suka godain gitu ya kalau ada yang lagi ini ya kesakitan karena datang bulan gitu, saya godain. Itu latihan untuk melahirkan, katanya 100 kali lebih sakit tuh. Mohon maaf ya teman-teman yang wanita ya, tapi itu membuat saya bersyukur tuh jadi pria. Nah teman-teman, orang yang sakit fisik itu pengaruh ke rohnya, ke psikologisnya. Ya, saya pernah jagain bapak saya sekitar 2 bulan di rumah sakit. Harus sabar. Ya, emosinya itu nggak stabil. Begitu juga sebaliknya, orang yang rohnya terganggu, ya, psikologisnya terganggu, pengaruh ke fisik, psikosomatis. Ya, teman-teman, saya punya penyakit MAH, asam lambung. Saya nggak suka berantem, teman-teman. Karena kalau berantem saya langsung kambuh asam lambungnya. Saya pria lemah kayaknya ya ini. Aduh, saya juga bingung gitu. Saya harus berlatih untuk lebih tough, lebih kuat mengendalikan emosi. Ya. Psikosomatis, teman-teman. Ya. MC yang baru pertama kali jadi WL, jadi MC ya. Lihat, sakit perut. Aduh, sakit perut, toilet dulu. Aduh, pusing, aduh apa. Ya. Itu masalahnya di psikologis. Jadi teman-teman, ya teman-teman, omong kosong kalau kita tadi bicara visi ya di seminar itu, oh bagaimana dari mahasiswa bisa jadi mahasiswa yang bisa nulis, mahasiswa yang peduli bangsa. Kalau temen kelompok kecilmu aja kagak kamu pedulikan, omong kosong. Peduli dunia kalau di kampusmu banyak yang dilecehkan, banyak yang nggak bisa bayar kuliah walaupun nggak seagama misalnya.
Omong kosong memberantas korupsi di Indonesia. Kalau di kampus aja korupsi bertebaran. Ya, jadi teman-teman, mari kita mulai dari pertama ya, dari diri kita, kedua dari PMK kita. Kalau di PMK kita sendiri banyak bulian, ya, banyak yang tidak profesional pelayanan, nanti di dunia kerja omong kosong, teman-teman. Lalu habis itu di kampus. Kalau PMK, kalau anak-anak PMK, anak persekutuan tidak peduli dengan apa yang terjadi di kampus, banyak pelecehan seksual, banyak ketidakadilan, dosen semena-mena, dia tidak perjuangkan. Gimana dia bisa berjuang jadi garam dan terang nanti? Kalau nggak ada perhatian di PMK, kering, kasih, aduh, ya. Mohon maaf ya, cuman kayaknya rohani, ya ibadah, baca Alkitab apa, tapi dingin. Ya, teman-teman, menurut saya omong kosong kita bicara visi. Jadi itu sebabnya saya bagi saya sih ini seksi yang sangat penting ya. Doa dan pemerhati. Ya, soalnya kita memperhatikan orang itu nggak bisa setengah-setengah, rohnya doang atau jasmaninya doang. Dua-duanya penting bagi Tuhan. Dua-duanya harus diperhatikan. Dan ini jadi wadah ya, jadi wadah untuk kita ini. Nah, pelayanan Tuhan Yesus holistik, teman-teman. Ngasih makan juga, nyembuhkan juga, khotbah pasti. Ya, kelompok kecil pasti. Tapi holistik, teman-teman. Pelayanannya itu. Nah, tetapi kalau kita lihat yang tadi itu ya, Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 ya. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga yang lanjutin ke 12 murid. Apa yang mereka lakukan? Ya itu ya, mengajar fellowship. Ya. Perjamuan kudus dan berdoa. Dan kalau teman-teman tahu fellowship-nya mereka bagaimana? Fellowship-nya mereka adalah ya tiap-tiap hari ada yang membagikan ya sesuatu untuk yang membutuhkan. Bahkan kalau kita baca, kita PA-in baik-baik ayat itu, dia membagikan itu ya sampai harus jual miliknya sendiri untuk dia tahu ada yang lebih butuh. Ya, teman-teman, makanya saya sih sedih ya kalau ngelihat gereja-gereja di Indonesia masih jauh lah dari mungkin ya perjuangannya untuk dibangunkan gitu, benar-benar jadi garam dan terang. Ya, karena waktu saya sekolah teologi, saya tanya sama pendeta-pendeta ya teman-teman saya. Kalau saya kan staf perkantas gitu ya, pendeta-pendeta itu saya tanya, kalian di gereja ada ini nggak sih dana sosial buat bantuin janda-janda dan lain-lain yang anak yatim yang begitu-begitu? Ya beberapa pendeta itu bilang nggak ada bang. Beberapa di bawah saya umurnya bilang nggak ada bang. Cuman sekali-kali doang bang kalau ingat bang. Teman-teman, bagi saya itu salah teman-teman. Ya, teladan Tuhan Yesus dan para rasul adalah itu harus diperhatikan, janda-janda, anak yatim, orang miskin. Bahkan di zamannya rasul, kalau kita PA-in ayat ini ya, Kisah Rasul pasal 2 ini, selalu ada di antara mereka yang menjual hartanya untuk dibagikan kepada yang membutuhkan. Pernah nggak terjadi di PMK kita? Ada yang jual barang buat nolong teman yang lain. Ada nggak? Kalau itu ada, wah saya sangat bersyukur teman-teman. Sangat bersyukur. Itu akan menjadi kesaksian bagaimana memang kasih itu benar-benar sudah melingkupi orang itu. Dia bahkan sampai rela menjual sesuatu untuk orang lain. Dia bisa bantu orang lain. Ya. Bentar teman-teman. Nah, yang selanjutnya kita ke doa ya. Ya teman-teman, apa sih doa itu ya? Teman-teman, kita dipanggil sebagai imamat yang rajani, yaitu orang-orang yang membawa seluruh masalah dunia ini kepada Allah. Itu imam fungsinya.
membawa pergumulan jemaat kepada Allah, menyampaikannya kepada Allah untuk Allah tolong. Ya. Itu sebenarnya ya itu bukan hanya tugas seksi doa pemerhati, semua orang Kristen bertugas untuk mendoakan gitu ya, untuk membawa pergumulan dunia ini. Tetapi kita mengkhususkan orang-orang tertentu untuk mengkoordinir doa ini. Jadi teman-teman, tugas kita bukan hanya kita mendoakan, tapi kita menggerakkan supaya semua orang jadilah pendoa, supaya membawa semua pergumulan. Aduh, di keluarga gue banyak masalah nih, lu doain nggak? Di kampus banyak pelayanan, banyak masalah ini, lu doain nggak? Itu salah satu fungsi seksi doa adalah nanyain orang, doa lu gimana? Lu berdoa nggak? Lu berdoa nggak? Gitu. Bukan hanya kita yang doain. Ya, iya kita doain juga, tapi kita harus menggerakkan orang berdoa. Kampus kita banyak masalah, banyak korupsi, banyak ini, doain nggak? Kampus kita ada yang radikal, doain nggak? BEM kita jadi BEM radikal, doain nggak? Ya. Aku banyak masalah, berdoa nggak? Ini tugas seksi doa pemerhati. Ya, mengajak berdoa, ya, mengajar berdoa. Nanti mengajar berdoa ini teman-teman khususnya saya mau singgung ini khususnya melalui pokok doa. Kalau kita bagiin pokok doa, teman-teman itu kita mengajar berdoa juga termasuk cara mengajar berdoa, membuat pokok doa yang nggak selfish, ya, membuat pokok doa yang dalam, membuat pokok doa yang memperdulikan orang lain. Misalnya kita doa ini masalah, misalnya ya perayaan Natal. Mari kita doakan perayaan Natal kita supaya berjalan lancar dan sukses. Tapi kalau saya disuruh buat pokok doa Natal, mari kita doakan supaya melalui Natal ini kita bisa menghayati kasih Kristus di dalam kelahirannya ke dunia ini. Teman-teman, itu pokok doa yang mengajak kita untuk benar-benar bersyukur, benar-benar berdoa supaya orang ngerti gitu. Ya. Tetapi bukan hanya doain Natal, ya. Doa ini fisik juga. Mari kita doakan ada jemaat kita yang sedang sulit hidupnya. Bapaknya di pandemi ini di PHK, mamanya stroke, ya. Dia anak tertua dari 5 bersaudara. Adik-adiknya juga butuh bayar uang sekolah. Supaya jemaat juga mau berdoa untuk orang lain. Berdoa untuk kebutuhan yang real. Teman-teman, buat pokok doa yang dalam, yang memang bebannya itu dapat. Kenapa kita doain itu? Kira-kira gitu ya. Lalu yang baru kita juga mendoakan. Kita sendiri belajar mendoakan. Jadi seksi doa itu harus belajar untuk menjadi pendoa, ya, mendoakan, ya. Dapetin ya bebannya, beban berdoanya, teman-teman. Kalau cuman doain itu nanti capek kerjanya. Tapi kalau sampai dapetin bebannya, itu juga kalau pokok doanya kita bisa sampai mengungkapkan beban, doanya lebih enak loh. Daripada cuma data-data berdoa kasus Omikron begini. Beda dengan berdoa. Kalau kita kenal siapa yang kena Omikron misalnya, siapa yang meninggal, itu beda. Ya, jadi membuat pokok doa kita harus belajar juga. Membuat pokok doa yang baik ya. Nah, tapi sebagai seksi doa pemerhati, kalau dikasih pokok doa, kalau dengerin sharing orang, jangan ember. Kita tahu mana yang konfidensial, ya kita keep. Begitu, kita keep. Kecuali kalau memang kita misalnya ya, ada yang memang butuh uang kuliah 5 juta gitu ya, kita harus sebut namanya, misalnya kepada orang-orang yang kita hubungi untuk membantu. Ya, kita minta izin dulu, kita mau coba cari bantuan buat kamu, boleh nggak kami sebut ya nama kamu, ya, supaya orang percaya gitu bahwa kamu butuh bantuan. Nah, barulah harus minta izin dulu. Kita harus belajar
membedakan mana yang konfidensial, mana yang nggak boleh diumbar ke umum. Saya pernah satu kali di kampus IPB ya, lagi retret kelompok kecil, ada satu PKK yang sharing gitu, bagaimana AKK-nya keluar kakak dan benci sama dia. Karena dia ember, rahasianya itu diceritakan. Dan dia menyesal sekali menceritakan itu. Ya, menyesal sekali. Dan bagi saya, itu pelajaran berharga dia sharing itu. Sharing kegagalan. Saya bersyukur juga ya. Teman-teman sebenarnya di Alkitab banyak sharing kegagalan ya, dan itu jadi pelajaran berharga buat kita. Jadi jangan terlalu frustasi juga dengan kegagalan. Itu masih bisa jadi pelajarannya. Daud, dari kegagalan Daud dengan Betsheba, dari kegagalan Petrus menyangkal 3 kali, itu jadi pelajaran berharga buat kita. Jadi teman-teman belajar menjaga rahasia. Ya, mana yang konfidensial. Ya, kalau kita tanyain pokok doa, ada kita baca ada yang ini, yang rahasia gitu ya. Jangan kita sebar, atau kita tanya dulu, ini boleh dibagikan nggak pokok doa ini? Atau waktu kita tanya teman-teman, kita bilang gitu, kalau memang ini yang mau dibagikan di persekutuan doa ini, misalnya persekutuan doa pelayan, persekutuan doa jemaat, kita bilang ini pokok doa yang akan didoakan di ini gitu. Ya. Tetapi kan kalau nanya biasanya kan itu pokok doa pribadi ya. Kalau yang mau didoakan di persekutuan doa bersama-sama sih biasanya sih kalau dulu di kampus saya ya itu sih ditanyainnya yang datang gitu, yang datang di situ gitu. Atau pokok doanya itu yang pribadi-pribadi didoakannya oleh seksi doa aja gitu, bareng-bareng teman-teman seksi doa doang. Jadi nggak semua orang tahu begitu. Jadi teman-teman harus belajar ada yang namanya yang confidential gitu ya. Bahkan sebenarnya sekarang pun kami di Perkantas sudah diwanti-wanti oleh Bang Daniel Ginting gitu, seorang lawyer gitu, untuk hati-hati membagikan data peserta retret gitu ya. Itu kan form pendaftarannya lengkap tuh, nama teman-teman, nomor telepon gitu ya. Itu kalau kami jual ke ke pasar gelap laku itu teman-teman gitu ya, dan bisa disalahgunakan. Jadi ya itulah, ada yang konfidensial dan kita harus belajar itu supaya jemaat itu nyaman gitu untuk sharing, untuk cerita gitu ya. Sebenarnya menurut saya sih banyak yang punya cerita untuk diceritakan, untuk minimal didengarkan gitu, tapi bingung mau cerita sama siapa ya, dan pengurus nggak ada yang nanya juga gitu ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Tahun lalu ada seorang aktivis persekutuan ya meninggal di kosannya sendirian. Dan teman-teman, bagi saya itu sih kalau saya jadi teman satu kepengurusannya sedih banget ya, kok bisa sampai nggak tahu gitu kondisinya ya. Sebegitu dinginkah persekutuan kita, nggak ada perhatian seperti itu, dan kira-kira begitu ya. Jadi teman-teman sangat butuh kepedulian ya untuk kita bisa menjalankan seksi ini dengan baik sebenarnya ya. Tapi juga harus butuh kerendahan hati gitu juga, karena kita tidak di depan mimbar, tidak jadi pembicara, MC dan segala macam ya. Jadi sebenarnya di seksi ini butuh orang yang benar-benar dewasa sih. Fasilitator kasih yang nyata. Jadi teman-teman, kasih itu kan harusnya nyata dalam tindakan ya. Kalau enggak ya belum merupakan kasih yang nyata gitu. Jadi teman-teman, ya saya bersyukur semenjak pandemi ini ya Perkantas bikin Perkantas Jakarta Peduli. Ya. Bulan Januari kemarin ada yang mahasiswa yang butuh nyicil uang kuliah 3.700.000 kalau nggak salah. Ya, kita tanya ini kita tunggu kan dia bisa ngumpulin berapa, sisanya akan kita bantu deh gitu, kira-kira gitu ya. Kita cari dana, kita hubungin donatur untuk bantu dia gitu. 1 hari
sebelum hari pembayaran kita tanya, udah kekumpul berapa? Dia bilang, papa mama udah nyerah. Nggak ada katanya. Oke. Kayak puji Tuhan kita bisa kumpulin dana, kita full bayarin cicilannya sekitar 3.700.000 itu. Nanti Februari ini ada lagi mahasiswa lagi. Ya, jadi teman-teman, apa kasih Tuhan tuh nyata gitu ya, jelas, konkret ya. Dia datang ke dunia, dia mati bagi kita di depan mata kita. Ya, real. Kasih itu akan mengawang-awang kalau nggak real. Ya, nah kita bisa menjadi fasilitator, teman-teman ya. Nah, kalau misalnya yang ngebantu cuman teman kelompok kecilnya doang, PKK-nya doang kan sulit. Nah, jadi ada kasus-kasus yang kita bisa fasilitator untuk kita angkat gitu ke PMK, ke persekutuan. Ini jadi beban bersama yuk, ini terlalu besar kebutuhannya misalnya. Ya. Apalagi kalau jemaat kita banyak, teman-teman. Teman-teman, mari kita ini ya kumpulin uang, ada teman kita yang kesulitan bayar kuliah. Misalnya jemaatnya kayak saya pernah khotbah di STAN itu ya, yang datang sekitar 700 orang. Bayangin 3.700.000, ini bukan STAN tapi sih yang butuh yang bayar kuliahnya tadi ya. Apalagi kalau misalnya ya misalnya ada seksi doa pemerhati STAN tahu itu gitu dan sharingin ke pengurus. Mau nggak kita bantuin itu ada mahasiswa di kampus ini yang nggak bisa. Ya, 700 orang kumpulin 10.000 aja satu. Dapat berapa tuh 700 kali 10.000 berapa? Ya, 7 juta. Bisa dua. Nah, jadi teman-teman kita bisa jadi fasilitator. Jangan-jangan sebenarnya banyak yang mau bantu. Banyak yang kasihnya besar juga. Cuman nggak ada yang memfasilitasi. Ya. Banyak yang mau mendoakan, minimal ya didoakan dulu gitu. Kalau kita masih percaya kuasa doa ya, itu pun sangat penting untuk didoakan. Nah, ini yang kita butuhkan teman-teman ya, ketika jadi seksi doa pemerhati, iman akan kasih dan kuasa Allah. Ya, bahwa Allah itu sangat mengasihi semua orang. Termasuk yang nggak percaya kepadanya pun dia kasihi, dia tunggu-tunggu kapan ini datang kepadaku. Apalagi yang sudah percaya ya pasti dikasihi, sama dikasihi semuanya. Ya. Tuhan peduli ya terhadap kesedihan. Teman-teman, saya sangat bersyukur di Alkitab ada kisah ini. Ini salah satu kisah yang membuat saya tetap Kristen lah kira-kira begitu dan bersuka cita sebagai seorang Kristen. Kenapa? Karena Allah dalam Alkitab adalah Allah yang ikut menangis bersama kita. Ya, baca di Injil, Yesus datang ke pemakamannya Lazarus. Ya. Dia melihat Maria yang begitu sedih. Yang berkata kepadanya, "Guru, seandainya kamu tidak datang telat, saudaraku tidak akan mati." Apa yang terjadi? Yesus menangis. Dan nangisnya itu bukan munafik, kita tahu. Dia dicolok-colok matanya dulu supaya menangis atau kasih apa? Enggak. Kalau kita PA-in perikop ini, ya, kita ketemu bahasa bahwa itu menggetarkan masgiulah hati Yesus, bergetarlah badannya Yesus. Teman-teman pernah nggak sedih yang sesedih-sedihnya sampai badan bergetar? Yang kalau ini sampai gini ya, gitu-gitu. Ini Yesus. Sesek bukan? Iya. Vanessa kayaknya pernah putus cinta ya. Ada merasakan. Maaf deh. Teman-teman, saya nggak tahu ya, saya nggak belajar agama-agama lain terlalu dalam ya. Ada nggak ya di kitab suci lain yang mengatakan Allah itu menangis begini? Ya, tapi Alkitab kita, Injil kita mengatakan demikian. Jadi jangan ragukan bahwa Allah peduli ya dengan masalah orang itu, dengan pergumulannya. Jangan ragukan. Makanya kita harus doakan. Bahkan kita harus usahakan jadi fasilitator bagaimana caranya. Ya, orang ini bisa ditolong ya. Tapi kita juga jangan ragukan kuasa Allah ya. Teman-teman, kadang ada pergumulan yang kita rasa udah nggak ada jalan keluar.
Ya, sekitar seminggu yang lalu atau 2 minggu lalu, saya lupa ya. Ada satu alumni nelpon saya, ya, punya masalah yang berat, ya, mantan ketua PMK. Akhirnya saya dengan perjuangan ya, lagi begini-begini ya, pergi naik motoran ke rumahnya di luar kota, ketemu dengan keluarganya yang memang masalahnya berat sekali. Ya, teman-teman, jujur dalam hati saya, ini bisa nggak ya masalahnya selesai? Tuhan bisa tolong nggak ya? Tuhan bisa ubahkan nggak ya? Yang teman-teman, ini jadi pergumulan kita untuk apa ya? Tetap percaya dengan kuasa Allah. Saya nggak tahu teman-teman, kalau kita menurut saya, kalau kita nggak sampai menemukan masalah yang membuat kita bertanya ini bisa nggak sih Tuhan, kita belum jadi seksi pemerhati yang baik. Ya. Karena menurut saya masalah orang itu berat-berat, teman-teman. Saya waktu join dengan ini ya, Perkantas Jakarta Peduli itu, saya kan jadi staf pengarahnya. Wah, kita tuh sering pusing dan apa ya? Apa ini? Ada ya hidup yang seberat ini, kira-kira gitu. Ya, kira-kira gitu, teman-teman. Ada orang yang cuma dikirimin 50.000 sebulan. Dia kos di Jakarta kuliah. Ada orang yang dia mahasiswa, justru dia yang harus ngirimin uang buat mamanya, ya, yang sedang sakit di kampung. Kita bingung, teman-teman. Bisa nggak Tuhan? Bisa nggak Tuhan? Kalau kita mau ya sediain benar-benar perhatian gitu ya, tanyain kabar, sebar form doa, dan jelasin di form doa ini konfidensial. Kalau kita sebar form doa, ya teman-teman, lebih baik ada dirahasiakan, ini hanya dibaca oleh seksi doa. Supaya dia jangan malu-malu nulisnya, jangan malu-malu sharing. Kalau teman-teman sampai bisa membuat wadah yang aman buat orang sharing, teman-teman akan temukan pergumulan yang begitu hebat. Ya. Teman-teman akan temukan pergumulan orang itu, atau begini teman-teman, pergumulannya bagi kita nggak terlalu berat, tapi bagi orang itu berat sekali ternyata. Ya, jadi karena ketahanan orang kan beda-beda ya. Saya pikir yang stres itu hanya orang yang nggak punya uang, yang miskin gitu ya. Teman-teman, saya pernah dengerin orang stres ya. Padahal uangnya banyak, tapi merasa nggak punya tujuan hidup. Ternyata itu berat buat dia. Ya. Nah, butuh empati juga kalau gitu ya. Bagi kita mungkin itu kan masalah yang berat, tapi itu berat. Tapi kadang yang paling berat bukan masalah keuangan, teman-teman. Masalah keluarga. Wah, itu, waduh. Udah dengerin gitu ya. Kalau orang udah cerita jujur masalah keluarganya, berat. Banyak masalah keluarga yang berat sekali. Ya. Kebencian sampai muncul kepada Tuhan. Tuhan salah. Gitu-gitu. Ya. Teman-teman, kita nggak sempurna, nggak apa-apa. Saya sendiri masih sangat belajar untuk perhatian kepada orang, untuk ini. Kadang-kadang nggak gercep juga gitu ya. Ada yang ini pengurus bilang, bang gimana nih? Saya balasnya juga lama, padahal orang itu udah butuh bantuan misalnya, benar-benar gitu ya. Saya juga belajar sih teman-teman ya. Kita sama-sama Tuhan itu yang Tuhan rindukan kan. Tuhan kita ini bukan karyawannya Tuhan doang gitu. Maksudnya pokoknya pekerjaan beres, kamu mau gimana, kamu mau mati kayak nggak begitu. Sebenarnya kan Tuhan kasih kita pelayanan supaya kita bertumbuh juga, supaya kita belajar. Ya, jadi teman-teman nggak apa-apa gitu ya, kita nggak sempurna, ya memang selama di dunia ini kita nggak akan sempurna, tapi panggilan Tuhan adalah kita mau bertumbuh nggak, belajar, jatuh bangun bersama-sama dengan Tuhan, maksudnya kita yang jatuh bangun, ya Tuhannya terus menyertai. Terakhir, ya jadi ini program-program yang selama ini kita pakai ya untuk memperhatikan orang ya. Ucapan selamat ulang tahun ya, mungkin bagi kita ya
sepele gitu, tapi teman-teman mungkin bagi orang-orang kayak saya ini penting ya. Saya 7 bersaudara, bapak saya supir, anaknya banyak, nyebutin nama aja kadang-kadang salah ya. Sampai lulus kuliah saya nggak pernah diselamatin ulang tahun, teman-teman. Tapi saya belajar ketika di PMK, di persekutuan saya belajar ya bahwa semua orang berharga. Anak kelompok kecil yang Tuhan percayakan pada saya berharga. Saya berjuang supaya minimal mereka tiup lilin. Entah itu kue, entah itu cucur, entah itu apa gitu ya. Yang penting ada lilinnya, ditiup gitu kira-kira. Ya. Dan teman-teman, saya nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan itu mereka bisa membaca itu. Mereka bisa membaca itu bahwa itu bentuk betapa mereka berharga bagi Allah. Ya, ibadah kedukaan. Ya, bagaimana kita selenggarakan penghiburan ya. Nah, ini hati-hati teman-teman ya. Ibadah kedukaan jangan jadi ajang menasihati. Kita harus lebih banyak mendengar, menangis bersama-sama ya. Teman-teman, Tuhan Yesus nggak khotbah ya teman-teman. Waktu ke pemakaman Lazarus enggak, dia nangis teman-teman. Makanya saya senang di ibadah kedukaan orang Batak, saya senang. Ya. Banyak tangisan. Ya, berusaha untuk menangis bersama-sama dengan yang sedih. Walaupun kadang-kadang ada yang pura-pura ya kayaknya mengusahakan menangis ya teman-teman. Tapi bagi saya itu lebih penting, itu lebih berguna ya. Berusaha menangis. Ya. Teman-teman pernah nggak sih kedukaan diceramahin di apa gitu? Ya, waktu bapak saya meninggal, ya begitu ya. Dan itu saya kesel yang begitu-begitu udah ngomong lama, ceramahin apa gitu dan nggak nangis lagi. Ya, ini kata-kata kasar udah berseliweran, teman-teman ya. Jadi ya Yesus teladan banget lah ya buat saya. Ya. Ingat kisahnya Ayub ya, kisahnya Ayub ya, waktu dia udah kena kusta gitu ya, udah miskin kena kusta, lalu istrinya kabur pergi. Teman-temannya datang dan teman-temannya nggak kuat ngelihat kondisi Ayub. Waduh, lalu 3 hari mereka menangis bersama-sama dengan Ayub, meratapi hidup Ayub. Di hari keempat ada satu yang mulai nasihatin. Lalu yang satu ikutan lagi, temannya yang satu lagi ikutan lagi, mulai mereka menasihati Ayub. Yub, jangan-jangan lu punya dosa, kira-kira gitulah. Wah, kalau teman-teman baca kisah Ayub, Ayub marah. Dasar sialan kalian semua. Ada dia, penghibur sialan kalian semua. Marah Ayub. Gue lagi begini, lu khotbahnya lagi bicara gue berdosa lagi. Hati-hati ya teman-teman, kalau ibadah penghiburan bukannya menghibur orang yang berduka, kita menambahkan bebannya. Kunjungan kos atau rumah itu ya penting ya. Ya tahu orangnya ya. Udah lama nggak datang PJ, kamu kemana aja misalnya gitu ya. Dana duka ada nggak ya teman-teman? Saya pikir apa ya? Ini bentuk kasih kita gitu. Makanya saya sih titip pesan buat teman-teman, perjuangkan ya supaya anggaran doa pemerhati itu yang paling besar di antara seksi-seksi yang lain gitu ya. Kalau saya sih sangat setuju ya, tapi mungkin ya perjuangan teman-teman akan sangat sulit untuk itu. Ya, saya sendiri di Perkantas memperjuangkan dana buat Perkantas Peduli itu setengah mati, teman-teman. Bukannya naik turun tahun ini. Teman-teman tahu ya. Kita defisit terus ya, oke lah, turun nggak apa-apa. Kepala kantornya nanya, "Bang, turun ya." Saya diem lama gitu ya, membalas apa ini? Ya, defisit terus. Udahlah, ya apa-apa, turun aja. Dananya turun. Padahal dananya nggak seberapa, teman-teman. Ya kita ya untung masih bisa fundraising kan ya. Tapi kan harusnya dari anggaran kita gitu ya, yang miliaran itu kenapa? Tapi apa-apa teman-teman. Ya. Kita waktunya tinggal 16, udah 12.16 ya. Tinggal 4 menit lagi, mohon maaf teman-teman ya. Tadinya saya mau ajak kita ngelihat program-program ya, program-program doa pemerhati yang ada di
kampus-kampus di sini gitu ya. Ada tadi di yang ngirim itu ada dari FH, UI, FEB apa ya, FEB kalau nggak salah, dari hukum, banyak yang ngirim ya. Dari apa lagi nih ya? Iya, dari apa nih? STMI, UP ya, P3F, UP, dari mana lagi? Banyak lah ya, tapi waktunya udah nggak sempet. Kita akhiri saja. Tapi masih ada mungkin buat diskusi ya, nggak apa-apa lah sampai kita dimarahin panitia dulu aja ya. Saya buka kesempatan untuk teman-teman mau bertanya, mau diskusi, mau sharing, silakan. Izin Bang, mau nanya nih Bang, kan tadi tuh Bang Niko kasih tahu tentang cara kita menyusun program-program kan. Nah, terus tuh kayak di bagian PMK fakultasku ini dia udah salah dari yang dikasih tahu sama Bang Niko ini. Terus kalau kepikiran memang untuk ngubahnya kayak gimana ya? Menurut Abang sempat gak untuk gantinya? Udah jadi ya? Ini panggilannya siapa sih kamu? Hurangan Otsu. Namanya lucu banget. Panggilannya apa? Otsu. Udah jadi programnya? Programnya belum jadi, tapi tujuan sasarannya udah dibuat. Kalau masih bisa diperjuangkan lebih baik ya, ya diperjuangkan untuk ada yang mungkin bisa diubah gitu ya, dimodifikasi. Tapi teman-teman, saya juga adalah orang yang gini ya, teman-teman, mukjizat itu memang sering terjadi ya. Tetapi yang jauh lebih sering terjadi adalah yang natural, yang pelan-pelan, yang evolusional. Orang sembuh kebanyakan karena minum obat, bukan karena mukjizat. Maksud saya begini, kalau melakukan perubahan pelan-pelan, itu lebih natural ya. Jadi yang berubah cepat itu ada, tetapi banyak yang sebenarnya dipaksakan. Jadi teman-teman, usahain ya pelan-pelan aja perubahannya gitu. Kalau nggak langsung banyak, yang penting ada gitu. Kayak kita bertumbuh ya, yang penting bertumbuh gitu. Tuhan nggak juga minta langsung kita hari ini terima Yesus, besok langsung ada lingkaran putih di kepala, langsung jadi orang saleh, kudus. Kalau ngomong bener-bener menghibur orang, bener-bener uangnya buat, nggak gitu kan, pelan-pelan perubahannya. Jadi Otsu, kalau masih bisa ada yang diubah, didiskusikan boleh gitu. Tapi kalau udah susah untuk dirubah gitu ya, nggak apa-apa, jalanin aja dulu. Yang penting kita berusaha, misalnya ke depan ini, untuk program ke depan mungkin ada yang bisa disesuaikan, atau walaupun tidak terprogram, mungkin kita udah bisa lakukan doanya dulu, perhatiannya dulu gitu. Secara pribadi kita sisihkan misalnya uang kita, misalnya ya, kita terima misalnya sebulan misalnya 400.000 ya, kita sisihkan ya, misalnya 10%-nya ini nanti untuk perhatian ke orang gitu. Ya, teman-teman, jangan sampai ya uang kita ya 99,9% itu semuanya buat kebutuhan kita. Jangan biasakan begitu. Ya. Ada bagian orang lain di uang kita itu. Ya. Baik itu untuk tetangga, baik itu untuk teman kelompok kecil, teman kepengurusan. Ya, biasakan sisihkan untuk orang lain.
Apalagi kalau keluarga kita sendiri ternyata butuh itu gitu. Jangan sampai satu rumah ya ada yang jajannya satu hari bisa 50.000, yang satu nggak jajan sama sekali, itu udah salah. Ya. Jadi jangan pikirin juga jangan mimpi kita bisa jadi pemerhati bagi orang kalau kita nggak perhatian ke keluarga kita juga. Jadi teman-teman kita ini sesi pemerhati, latihlah dirimu juga di dalam keluarga ya, perhatian sama keluarga ya. Kalau saya sih senang sih salah satu kebiasaan kita ya orang Indonesia ya. Ini ada banyak gorengan di piring nih. Kalau tinggal satu itu lama habisnya. Ya, tinggal satu. Nanti gue dikira ngabisin lagi itu ya. Tapi saya sih berharapnya bukan karena itu ya. Bukan karena nanti gue dikira gue yang ngabisin, enggak. Tapi karena buat orang aja lah gitu. Mungkin ada yang belum dapet. Mudah-mudahan itu penyebabnya. Kenapa yang satu ini lama habis? Gitu ya. Jadi pelan-pelan aja ya Otsu ya. Kira-kira itu saja. Silakan digubulkan masalah ini. Ada lagi teman-teman yang mau sharing? Kalau bukan pertanyaan nggak apa-apa ya. Kalau mau sharing aja gitu, apa yang dilakukan gitu, boleh. Tapi kalau pertanyaan juga apa boleh buat. Ada nggak teman-teman? Mau sharing deh, Pak. Ya, terima kasih sahabatku yang baik. Ya kan ya? Gimana cara kita buat kasih tahu ke orang kalau misalkan kita tuh memang punya hati hanya untuk mau tanya kondisi dia, dan doain dia gitu, dan bantu dia gitu. Karena aku pernah disalahartikan gitu loh Bang, karena aku dekatin anak cowok kan yang beda keyakinan gitu, dan aku disalahartikan dan jadi buah bibir malah gitu. Dan itu yang buat aku kayak berhenti lagi gitu. Aku tuh bukan tipe yang berani gitu loh untuk speak up, ngomong ke depan umum gitu. Cuman karena memang aku nggak berani, makanya aku suka mainnya ya dekatin, sekiranya hanya sekedar jadi teman obrolan dulu nggak apa-apa gitu. Yang penting aku tahu kondisinya gitu. Tapi kadang orang-orang yang ngelihat karena kita sering jalan atau diskusi bareng atau belajar bareng itu berdua gitu, atau adalah kadang teman nimbrung gitu, 3 jadinya gitu. Jadi kayak mereka pikir kayak pacaran gitu, padahal enggak gitu. Itu gimana ya Bang untuk ngejelasinnya gitu ke teman kita dan ke orang lain gitu. Suka salah diartikan gitu loh Bang. Aku pikir kamu mau bantuin aku sharing. Nanya. Malah nambahin beban ini mah. Kalau mau meresponi ya, Yal ya. Pertama ya memang kita harus berjuang supaya tidak disalah mengerti bahwa ini kita nggak punya maksud-maksud lain ya, maksud-maksud yang nggak tulus. Kita harus berjuang untuk itu ya. Ya belajar mungkin ngomong lu jangan gimana-gimana ya, gua kayak gini gitu. Maksudnya kan gua tulus kok gitu. Gua benar-benar pengen tanya kabar, benar-benar pengen ini gitulah. Kalau maksudnya ada usaha kita lah supaya orang tidak salah mengerti dan orang yang itu kita perhatikan juga nggak salah ngerti. Itu ada usaha untuk itu. Tapi yang kedua, kalaupun ternyata dia atau orang nggak mengerti, ya itu resiko kita untuk tidak dimengerti. Ya udahlah, mau gimana lagi. Yang pasti Tuhan mengerti. Gitu. Jadi ada harga yang dibayar ya Pak? Iya, ada yang dibayar. Tapi perlu juga kalau kita punya sahabat yang ngertiin kita juga gitu, itu lebih ya kalau Tuhan kan yang nggak bisa meluk kita langsung ya. Cuman kalau sahabat kita yang kita ceritain misalnya, gue masa dikira begini lalu dia bilang, cidi gini. Cemungut itu juga penting ya.
Jadi ya cerita juga lah kepada teman yang mau ngertiin kita gitu, bahwa kita disalah ngerti orang gitu misalnya ya. Jadi kalaupun nggak dimengerti ya udah itu resiko kita aja gitu. Mungkin gitu ya Yal ya. Oke. Semangat. Thank you Bang. Dan ini juga ya teman-teman, memang perlu kedewasaan ya. Saya pernah tuh ya mohon maaf ya teman-teman ya, jelek-jelek begini ya. Cewek kan kalau diperhatiin kan, saya perhatiin benar-benar teman. Karena dia ketua PMK. Saya perhatiin ya. Sampai datengin ke rumahnya ya waktu ada masalah begini-begini. Ya. Dan saya kemudian agak merasa terganggu karena kayaknya dia, saya malu ya ceritanya, tapi kayaknya dia suka sama saya. Dan itu kayaknya nggak dipendam sendiri gitu. Jadi sepersekutuan kayak tahu itu gitu kira-kira. Dan teman-teman ya, saya sharing dosa saya waktu itu, ini long time ago ya, in somewhere gitu ya. Waktu itu saya nggak dewasa, saya marah. Dan itu bagi saya itu kesalahan saya yang fatal gitu. Ya harusnya saya bersyukur loh teman-teman, ada orang yang mau suka sama saya, buset, ketua persekutuan lagi, ngapain gue marah? Saya juga bingung dengan diri saya. Ya, harusnya saya bangga dong, bener nggak? Jadi teman-teman kalau ada orang yang kita perhatiin suka sama kita, jangan marah ya. Ya maksudnya untung ada yang suka gitu, daripada dia nggak suka ya mendingan suka gitu. Tapi ya bagaimana kita nggak mempermainkan hati orang, kita jelaskan ya kalau bisa, kalau ini ya gitu. Ya teman-teman, di sini kalau ada yang disukain sama orang jangan marah ya sama orang itu hak orang loh untuk suka loh. Kamu gimana sih? Ya, setiap orang itu berharga di mata Tuhan loh. Ya, jadi dan semua orang suka diperhatikan. Semakin kita perhatian, semakin banyak orang yang suka sama kita. Ya, teman-teman, sebenarnya ada hal yang secara teori filsafat udah salah ayat itu ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dan sesama itu udah salah. Kenapa? Karena kasih itu nggak bisa dipaksa. Kasih itu dari dalam keluar tulus. Nggak bisa diperintahkan kasih itu. Kalau teori filsafatnya begitu. Tetapi hanya satu yang bisa memerintahkan kasih, yaitu kasih itu sendiri. Sebab itu Alkitab mengatakan Allah itu kasih. Tuhan melakukan suatu perbuatan kasih yang paling besar yang bisa menimbulkan kasih kita kepadanya. Tuhan melakukan perbuatan kasih yang paling besar. Kenapa kita mengasihi Allah? Seperti lagu katakan, karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Kenapa kita gampang jatuh hati sama Tuhan? Karena Dia terlebih dahulu mati buat kita, mengasihi kita. Jadi teman-teman yang jomblo, kalau mau cepat dapat pasangan, jadilah seksi pemerhati orang itu. Kira-kira gitu. Tapi itu kayak nggak tulus ya. Tapi itu rahasia bagaimana ya. Siapa yang bisa dapat cewek itu lebih cepat ya, yang menunjukkan kasihnya. Saya sih begitu yang kuat gitu, walaupun ya kadang-kadang nggak juga ya. Tapi ya itu patut diperhitungkan. Sekitar seminggu yang lalu saya ngobrol sama seorang alumni cewek gitu, dan dia bilang gitu ada yang sampai mamanya sakit dibawain gitu, diperhatiin, papanya ulang tahun, cowok itu datang ke rumah bawa kue ulang tahun. Saya bilang sama alumni cewek itu, dia patut dipertimbangkan karena real perhatian kasihnya. Dia patut. Saya bilang gini, saya kagum dengan cowok itu. Saya staff abang rohanimu pun belum tentu bisa melakukan itu kepada cewek yang saya suka. Saya bilang gitu. Tapi saya bilang gini juga, tapi jangan polos ya. Ada orang yang begitu pengen cuman menaklukkan. Habis itu kalau kamu udah jadi pacarnya, dia bisa jadi pria brengsek lagi. Dia sedang pengen menaklukkan aja, penakluk aja. Hati-hati juga begitu. Tapi bisa jadi ya, kasihnya yang sekarang ini benar-benar membuat dia rela melakukan itu semua itu. Wow, itu luar biasa.
Terima kasih teman-teman, waktu kita sudah selesai, walaupun kita nggak sempat bahas program-program yang teman-teman kumpulkan. Mohon maaf. Lagi mudah-mudahan teman-teman nggak kecewa ya. Udah capek-capek di-upload program yang nggak dibahas. Ya, gimana lagi? Oke. Mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kapsel kami ini. Tuhan, biarlah ini bisa Tuhan pakai untuk kami boleh terapkan dalam pelayanan kami masing-masing di kampus. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.